Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Saya Anggi Kartikasari dari SMP Plus Al-Fatih. Saya Hera Herliana dari SMP Pasundan 1 Garut. Saya Lukman Hakim dari SDN 4 Tukasena. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Bang Gi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya. Nah, pada sore hari ini Pak Lukman akan melakukan proses coaching ya. Nah, kemudian di sini akan saya sampaikan bahwa nanti selama proses coaching Pak Lukman dengan coachingnya, saya di sini akan melakukan penilaian dan juga mengamati selama proses coaching itu berlangsung. Nah, sebelum ke proses coaching itu, ada yang ingin saya sampaikan nih sedikit, boleh? Boleh Bu. Iya, gini ya. Dalam proses coaching itu kan ada 3 prinsip. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu poin ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, selain itu juga Pak Lukman juga harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Lukman berikan itu harus sesuai dengan alur tirta. Yang pertama itu tujuannya, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga yang terakhir yaitu tanggung jawab. Juga jangan lupa nanti di akhir proses coaching Pak Lukman harus menanyakan kepada coach Pak Lukman itu bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching bersama Pak Lukman. Itu ya. Nah, nanti selama proses coaching berlangsung, saya akan melakukan penilaian sesuai rubrik penilaian coaching. Begitu ya Pak Lukman, cukup jelas? Cukup jelas Ibu. Iya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan nih sama Pak Lukman. Pak Lukman ingin saya membantu Pak Lukman itu meningkatkan kompetensi yang mana? Saya itu ingin dibantu dalam peningkatan kompetensi mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot itu kan. Iya. Mungkin dua prinsip ya? itu yang ingin ditingkatkan lagi gitu. Iya, 2. Pak Lukman mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian menurut Pak Lukman nih, dari 2 kompetensi yang tadi Pak Lukman sebutkan, bagaimana sih Pak Lukman menilai diri Pak Lukman sendiri terhadap 2 kompetensi tersebut? Nah, mungkin untuk kompetensi tersebut kan yang pertama itu mendengarkan secara aktif. Nah, jadi kan kita itu harus bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach gitu kan. Harus mengetahui permasalahan tersebut sehingga ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan coach, selanjutnya kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu terhadap coach sehingga coach bisa menemukan solusinya gitu terhadap permasalahan itu. Iya, baik sekali. Kemudian apa nih harapan Pak Lukman? Kita kan melakukan observasi nih, pra-observasi sekarang. Nah, nanti ke proses coaching itu. Nah, di sini saya posisinya itu untuk menilai dan mengamati Pak Lukman. Apa harapan Pak Lukman dari kegiatan observasi kita kali ini? Untuk proses hari ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai coach, khususnya dalam mendengar secara aktif, kemudian dan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian nanti ketika Pak Lukman melakukan proses coaching, saya akan tetap berada di sini untuk mengamati dan juga mendampingi Pak Lukman melakukan proses coaching. Nanti akan ada penilaian dan juga umpan balik dari saya ya. Iya, baik Ibu. Iya, mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan baik ya. Nah, iya. Silahkan sekarang Pak Lukman bisa melakukan proses coaching dengan coach Pak Lukman. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan juga kita mendapatkan
hal yang baik dan positif sesuai harapan Pak Lukman tadi. Selamat sore Bu Hera. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Bapak sendiri? Alhamdulillah baik ya. Bu Hera ada apa nih? Tadi kan katanya mencari saya. Iya Pak. Ini ada yang mau saya tanyakan gitu Pak. Oh gitu. Nah baik ya. Emang ada permasalahan apa? Di sini saya menemukan kesulitan gitu Pak untuk bekerja sama dengan rekan sejawat. Ya, berkolaborasi misalkan untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama. Mereka ada yang beberapa yang sulit untuk diajak untuk kerjasama, malah cuek kayak gitu. Jadi Bu Hera pada pertemuan hari ini Bu Hera tuh ingin berbincang tentang permasalahan Bu Hera mengenai permasalahan yang Bu Hera hadapi gitu ya. Iya betul Pak. Tentang rekan-rekan yang susah untuk diajak bekerja sama gitu ya. Dari level 1 sampai level 10 Bu Hera itu ada di posisi berapa dalam proses merangkul dengan rekan-rekan, dalam proses bekerja sama gitu? Menurut saya berada di level 6 Pak. Oh 6. Iya. Nah sekarang kan Bu Hera berada di level 6 ya. Nah Bu Hera itu ingin ditingkatkan ke level berapa gitu Bu? Saya ingin meningkatkannya ke level 9. Oh level 9. Iya. Nah dari level yang 6 tadi yang Ibu sebutkan, Ibu kan Iya. sekarang berada di level 6. Hambatan apa sih yang Ibu temui gitu? Ya, hambatannya itu saya kesulitan gitu Pak dalam menemukan teman-teman yang satu frekuensi yang bisa saya ajak berkolaborasi, berdiskusi untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama. Nah, tadi kan Bu Hera juga sudah menyampaikan harapannya bisa sampai ke level 9 ya. Iya. Nah, untuk mencapai level tersebut, rencana apa yang akan Bu Hera lakukan? Rencananya saya akan berkomunikasi gitu Pak ya dengan rekan sejawat saya, dan juga saya akan menggali menggali permasalahan umum apa sih yang sebenarnya terjadi ini ya, keinginan mereka itu seperti apa. Kemudian saya juga bisa memotivasi rekan sejawat saya untuk bisa bersama-sama berkolaborasi dalam mengerjakan tugas. Kemudian bisa juga mereka bisa berdiskusi dengan saya. Kemudian saya juga ingin menyebarkan budaya positif kepada rekan sejawat saya. Bagaimana sih lingkungan positif itu, budaya positif seperti apa. Jadi mereka itu ada motivasi untuk melakukan hal-hal yang positif dan juga bisa berkolaborasi dengan saya untuk mengerjakan tugas gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah dari rencana yang Bu Hera jelaskan barusan, rencana apa yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Rencananya saya ingin berkomunikasi dulu dengan rekan sejawat Pak, agar mereka juga bisa kita menemukan gitu ya solusi apa sih permasalahannya seperti itu. Kemudian bisa juga menyebarkan tadi budaya positif kepada rekan sejawat seperti itu. Nah itu akan dilaksanakan kapan Bu? Akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru ini Ya, kan? minggu-minggu sekarang. Oh iya. Menurut Bu Hera, siapa saja yang akan dilibatkan untuk membantu Bu Hera itu? Saya akan melibatkan kepala sekolah dan juga kurikulum gitu ya Pak, untuk saya menjadwalkan itu Pak tadi menyebarkan budaya positif kepada rekan sejawat. Jadi akan dilaksanakannya kapan, terus mereka juga berkolaborasi gitu ya, akan untuk membimbing atau mengarahkan guru-guru mengikuti diseminasi atau budaya positif tersebut Pak. Baik ya, jika seperti itu. Nah, menurut Bu Hera, apakah rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi itu bisa dilaksanakan dengan baik? Ya, menurut saya bisa dilaksanakan dengan baik Pak. Bu Hera, minggu depan kalau bisa kita bertemu lagi ya. Nanti kita bicarakan ya progres apa yang sudah Bu Hera lakukan itu dalam penyelesaian masalah ini. Baik Pak. Iya. Dari obrolan kita hari ini, apa yang Bu Hera rasakan itu dan dapatkan? Ya saya merasa senang sekali Pak, karena dengan saya berdiskusi gitu ya dengan Bapak hari ini, saya jadi bisa menemukan solusi untuk
rekan sejawat saya yang tidak bisa diajak kolaborasi atau tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Jadi saya merasa senang karena saya bisa menemukan solusi. Baik ya. Nah, semoga saja pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi Ibu, kemudian apa yang Ibu ungkapkan tadi bisa terlaksana lah dengan baik rencana-rencananya ya. Iya. Nah, alhamdulillah ya Bu, kalau begitu proses coaching kita hari ini kita akhiri saja. Semoga apa yang kita bicarakan itu bisa berjalan dengan baik. Iya, terima kasih juga ya Pak sudah memberikan saran, arahan dan juga bimbingan kepada saya. Iya, ya, sama-sama Bu Hera. Ya. Nah, Pak Lukman, sudah selesai ya proses Bu. coachingnya. Dari tadi saya berada di sini mengamati, kemudian melakukan penilaian sesuai rubrik. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan nih sama Pak Lukman, dari tadi proses coaching yang Pak Lukman lakukan bersama Bu Hera, apa sih bagaimana sih penilaian diri sendiri Pak Lukman terhadap proses coaching tadi? Nah, alhamdulillah tadi proses coaching sudah dilaksanakan, alhamdulillah dengan lancar ya Bu. Iya. Nah, kemudian untuk tadi dalam proses coaching alhamdulillah prinsip-prinsip coaching yang 3 yaitu yang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, alhamdulillah itu sudah bisa dilakukan gitu Bu. Jadi dalam proses tadi alhamdulillah sudah ada lah semuanya. Iya gitu. Nah, sekarang di sini saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya dan juga mungkin ada sedikit umpan balik untuk Pak Lukman ya gitu. Setelah saya mengamati dan melakukan penilaian sesuai rubrik, alhamdulillah Pak Lukman itu sudah melakukan proses coaching sesuai alur tirta. Nah, kemudian selain menggunakan alur tirta yang tadi, Pak Lukman juga sudah menerapkan 3 prinsip coachingnya yang tadi kita bahas di percakapan sebelumnya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Pak Lukman sudah bisa menghadirkan semua jiwa raga Pak Lukman di sini untuk mendampingi coach Pak Lukman, kemudian mendengarkan aktif. Menurut pengamatan saya Pak Lukman sudah bisa menjadi pendengar yang aktif. Dengan Pak Lukman sudah bisa menahan ego Pak Lukman untuk tidak menyebutkan atau tidak memberitahu kepada Kuci. Sebenarnya Pak Lukman tahu solusinya ya gitu. Cuma Pak Lukman terlihat di sini oleh saya, pengamatan saya adalah Pak Lukman itu bisa menahan. Makanya Pak Lukman menurut saya sudah berhasil mencapai kompetensi mendengarkan aktif. Nah, kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi Pak Lukman sampaikan ke Bu Hera atau Kuci Pak Lukman itu, dari struktur kalimat, kemudian cara penyampaian dan juga public speaking Pak Lukman itu menurut saya sudah baik, sudah bagus. Pertanyaan yang diajukan oleh Pak Lukman itu pertama berbobot, kedua memang mudah dipahami oleh kucinya tersebut. Jadi sehingga pertanyaan dari Pak Lukman itu bukan untuk membingungkan kuci, tapi memang benar-benar membantu mengarahkan kuci tersebut untuk mendapatkan solusinya sendiri dengan bantuan pertanyaan berbobot yang Pak Lukman tadi telah sampaikan. Jadi kesimpulan saya pada kegiatan coaching kali ini adalah Pak Lukman sudah menguasai 3 kompetensi atau 3 prinsip coaching tersebut, dan juga alur tirtanya sudah sistematis dan juga baik gitu, sehingga saya bisa melihat secara langsung bahwa coach Pak Lukman itu yaitu Bu Hera dengan dibimbing pertanyaan-pertanyaan dari Pak Lukman itu akhirnya menemukan solusinya sendiri gitu. Dan proses diskusi kemudian coaching tersebut sudah berjalan dengan baik menurut saya gitunya. Itu umpan balik dari saya. Kemudian nih, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Lukman kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin Bu. Karena kan dalam sebuah coaching, nah dalam mengajukan pertanyaan itu kita harus bisa memberikan pertanyaan yang bisa dimengerti oleh kucinya gitu. Kemudian apa yang kita sampaikan mudah dipahami sehingga kuci itu bisa bisa dengan mudah lah, bisa dengan mudah atau bisa berpikir kritis untuk bisa menemukan solusinya gitu. Iya betul sekali, betul sekali. Gitu. Mungkin itu Bu.
Iya. Nah, alhamdulillah ya proses observasi kita ini sudah selesai dan saya sudah mengamati dan melakukan penilaian terhadap proses coaching Pak Lukman. Alhamdulillah hasilnya sudah baik Pak Lukman. Iya, Mudah-mudahan alhamdulillah. kedepannya bisa meningkatkan lagi, terus meningkatkan dan terus berlatih Iya. agar keahlian atau kompetensi coaching ini tidak berhenti sampai sini saja. Teruslah melakukan coaching dan coaching agar semakin matang. Kemudian kompetensi yang 3 itu semakin meningkat juga. Iya. Ibu terima kasih untuk umpan balik, bimbingan dan waktunya untuk hari ini. Iya, sama-sama Pak Lukman.